Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para ulama, khususnya Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdar, sahibul hajah, Al-Hajj Ali Wafa, dan segenap keluarga yang saya hormati, panitia penyelenggara yang kami hormati, pejabat pemerintah yang mungkin hadir, baik yang sipil, yang Polri atau TNI yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semuanya menghadiri dua rangkaian acara sekaligus, yaitu Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Haul, diistilahkan Haul, yaitu memperingati hari wafat seorang wali yang besar, Al-Allamah Al-Habib Salim bin Umar bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Pertanyaannya, kenapa Nabi itu yang diperingati hari kelahirannya? Kalau wali atau orang yang soleh yang diperingati hari wafatnya. Paham ya? Bu, yang ngomong sendiri saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa? Kalau Nabi yang diperingati adalah kelahirannya, tapi kalau orang yang soleh atau wali yang diperingati adalah wafatnya. Saya boleh minta maulid diba nggak? Ada maulid diba nggak di sini? Nabi diperingati kelahirannya, kenapa? Karena memang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditunggu oleh alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan alam semesta, Allah ciptakan Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam maulidnya sangat indah menggambarkan bagaimana cerita secara terperinci bagaimana alam ini menunggu kelahiran Nabi, menanti kelahiran Nabi. Fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa Adama min at-tin lazim. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan nur Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Setelah Allah menciptakan itu nur, wa arada fakhrahu 'ala al-asya' wa qala hadha sayyidul anbiya
wa ajallul asya wa akramul habaib. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Allah memberitahukan kepada segala sesuatu, kepada malaikat, kepada langit, kepada arsy, kepada kursi, kepada alam semesta, akan nur yang Allah ciptakan. Dan Allah menggambarkan mereka bahwa Allah akan menjadikan dari nur ini adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, wa ajallul asfiya, paling agungnya pilihan Allah, wa akramul habaib, paling mulianya kekasih Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya alam ini menunggu-nunggu siapa itu orang yang hebat itu makhluk. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, alam bertanya-tanya, qila huwa Adam. Apakah yang dimaksud oleh Allah Sayyidul Anbiya, Ajallul Asfiya, Akramul Habaib, yang sudah diciptakan itu cahaya oleh Allah, itu adalah Adam yang dimaksud? Qala Adamu bihi uniluhu 'alal maratib. Bukan. Adam diangkat derajatnya oleh Allah sehingga para malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam. Bihi, itu adalah berkat daripada kekasih Allah. Berkatnya Nabi, saudara. Ketika diutus Nabi Nuh, alam pun juga bertanya-tanya, qila huwa Nuh. Apakah itu Nabi Nuh? Qala Nuhun bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Bukan. Nuh, Nabi Nuh dan pengikutnya Nabi Nuh selamat daripada banjir topan yang begitu dahsyat. Itu adalah bihi, berkat kekasih Allah, berkat Sayyidul Anbiya. Ketika muncul Nabi Ibrahim, qila huwa Ibrahim. Apakah itu Nabi Ibrahim? Maka dijawab, qala Ibrahimu bihi tagumu hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib. Bukan. Ibrahim dengan diplomasi yang sangat tinggi dalam usia yang sangat muda, ada menyatakan 16 tahun, bisa membungkam daripada Namrud dan pengikut-pengikutnya, sehingga mereka tidak bisa berbicara dan menjawab dan kalah. Bihi, itu adalah berkat kekasih Allah. Diutus Nabi Musa, qila huwa Musa. Jangan-jangan Musa itu. Qala Musa akhuhu, walakin hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Bukan. Musa, Nabi Musa saudara senabi. Tapi ini bukan hanya sekedar nabi, ini kekasih Allah. Ya, Musa jadi kalim, bisa memahami kalam Allah secara langsung, mukhatib, langsung berbicara kepada Allah. Tapi ini bukan hanya sekedar berbicara dan mendengarkan, bertemu, bertatap dengan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Qila huwa Isa. Nabi Isa itu. Qala Isa yubashshiru bihi wa huwa baina yaday nubuwatihi kal hajib. Bukan. Nabi Isa di antara tugasnya adalah memberikan kabar gembira akan kelahiran kekasih Allah. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Alam pun semakin penasaran. Alam pun semakin penasaran. Qila faman hadzal habibul karim alladhi albasu hullatal waqar wa tawassaw bi tijan mahabbati wal iftikhar wa nashat ala rasil asaib. Siapa itu nabi yang begitu mulia, yang begitu hebat? Qala huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay ibn Ghalib.
itu adalah nabi yang aku pilih daripada turunan Lu'ay bin Ghalib. Yamutu abuhu, yang meninggal ayahnya sebelum wujud. Thumma yamutu abuhu thumma yakfuluhu jadduhu. Kemudian setelah dia lahir, dipiara oleh datuknya Sayyid Abdul Muttalib. Kemudian dipiara oleh pamannya Abu Talib. Akhirnya saudara, alam semakin penasaran, ingin tahu persis siapa ini orang. Sayyidul Wujud ini siapa? Belum lagi setiap para nabi, belum lagi setiap para anbiya memberikan kabar tentang kebesaran ini manusia. Kitab Taurat, Injil, Zabur penuh dengan pujiannya dan sifat-sifatnya. Masya Allah. Maka ketika abah Nabi Sayyid Abdullah kawin dengan ibu Nabi Sayyidah Aminah dan terjadi hubungan intim, akhirnya dari sulbi Sayyid Abdullah keluar benih masuk ke dalam rahim Sayyidah Aminah. Saat itulah Marsumul Jalil, Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan untuk memberitahu kepada malaikat. Falamma ana awanu dhuhuri syamsir risalah fi sama'il jalalah kharaja bihi marsumul jalil linaqibil mamlakati Jibril. Maka Allah berseru kepada malaikat Jibril, ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat min ahli al-ardi was samawat bittahani wal bisyarat. Jibril, umumkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi, sekarang saatnya mereka berbahagia, sekarang mereka saatnya bersukaria. Fa innan nural masun was-sirral maknun alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya wa ibda'il ardi was-sama' anqulu fi hadhihi al-laila ila batni ummi masrura. Karena sesungguhnya nur, cahaya yang aku simpan, cahaya rahasia yang aku simpan, yang aku jaga itu, malam ini setelah aku taruh dalam rahim ibunya dalam keadaan bahagia. Amla'u bihil kauna nura, aku akan terangi alam semesta dengan cahaya hidayahnya. Wa akfulhu yatiman, aku Allah sendiri yang akan memelihara dia dalam keadaan yatim. Wa utahhirhu wa ahla baiti tathira, dan aku sucikan dia dan seluruh keluarganya sesuci-sucinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka ketika arsy Allah mendengar kabar udah dekat kelahiran Nabi, fahtazzal arsyu tarabahu wastibsyara, arsy Allah goncang bahagia karena mendengarkan bagaimana kabar kelahiran Nabi yang dijanjikan oleh Allah sebagai Sayyidul Anbiya, Ajallul Asfiya wa Akramul Habaib. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara, makhluk Allah kursi bertambah, berbingar-bingar, berseri-seri, nampak kebahagiaannya atas kabar akan kelahiran Nabi Muhammad. Wamtalatis samawati anwara, langit menjadi terang benderang. Wa qajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara, gemuruh para malaikat, ada yang bertahlil mengesahkan Allah, ada yang beristighfar, ada yang bertahmid. Semua itu adalah karena kebahagiaan mereka akan dekat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kelahiran Nabi adalah ditunggu oleh alam semesta. Lahir Nabi maka bahagia. Kenapa? Nabi itu sebelum wujud
udah Allah sebutkan sifatnya, udah Allah angkat derajatnya, udah dilantik menjadi pemimpin para nabi, udah dilantik menjadi akramul habaib. Karena itu alam semuanya menunggu-nunggu. Belum wujud udah ketahuan, udah diketahui. Bahkan orang Yahudi Allah sifatkan kenal dengan Nabi seperti kenal dengan anaknya, nggak asing. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Berbeda kalau orang soleh. Orang soleh itu dikenal setelah lahir, kemudian diteliti amalnya, ditunggu matinya bagus. Itulah perlu diceritakan untuk dicontoh. Amalnya bagus, matinya nggak bagus, gagal. Apalagi isinya nggak bagus sampai mati nggak bagus, nggak perlu diholin. Mana ada holnya perampok. Itulah bedanya maulid dan haul. Karena itu nggak ada haulnya Nabi, ngeracun namanya itu. Maulidnya Nabi yang ditunggu. Nggak ada maulidnya wali, nggak ada. Yang ada haulnya wali, saudara. 6. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia seperti Habib Salim ini adalah sangat jarang, karena itu perlu untuk dikenal dan perlu untuk dikenang. Yang memang mulai kecil udah dapat perhatian khusus dari para aulia, perhatian khusus dari para aulia. Sakit, ternyata Masya Allah obatnya dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Abahnya ziarah tadi ke Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kemudian mimpi suruh ganti namanya dari Umar ke sembuh. Dokternya Habib Al-Haddad, saudara. Kalau ente dikasih vaksin nanti ente, Masya Allah. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri memang dapat kawalan khusus daripada ulama ada di zamannya. Abahnya sendiri berfirasat kepada beliau akan menjadi sultan fil ilm. Anakku ini akan jadi sultan fil ilm. Kenapa? Karena memang didikan ilmu semuanya. Anaknya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ini semuanya ulama, semuanya aulia, Pak. Cita-citanya tinggi. Kalau kita kan enggak, kepingin jadi dokter Andes, kepingin jadi macam-macam. Ya enggak apa-apa sih, boleh. Tapi kenapa kalau jadi sultanul ilm seperti Habib Salim? Kenapa kalau jadi aulia emangnya kalah ini? Sampai sekarang saudara belum ada sih holnya profesor. Sampai sekarang belum ada holnya arsitek. Nggak ada holnya aulia. Kok nggak ada ya? Yang bercita-cita punya anak jadi wali ya, harus punya cita-cita tinggi. Itu lihat bagaimana Habib Salim. Cuma Habib Salim itu belum pernah mengandalkan bapaknya alim. Karena itu dia selalu mencari ilmu hebat. Belum pernah mengandalkan bapakku alim, cukup. Kenapa? Udah punya pondok, tinggal kita siapkan minyak wangi aja biar dicium tangannya. Inti kira orang Madura. Tidak pernah mengandalkan begitu. Karena itu dia bukan hanya mewarisi nasab, tapi juga mewarisi ilmu ayahnya, mewarisi akhlak ayahnya, mewarisi ibadah ayahnya,
mewarisi dakwah ayahnya, begitu. Bukan mewarisi nasab dong. Thumma la taghtarra bin nasabi la wala tagna' bikana abi wattabi' hadiya khaira nabi Ahmad al-Hadi ila sanani. Nggak cukup dengan menceritakan ayahku alim, datukku alim, lain teh al-goblok. Nggak bisa begitu. Ayahku wali, ente. Anak yang baik itu bukan yang membanggakan datuknya, tapi dibanggakan oleh orang tuanya. Itu anak yang baik. La in fakharta bi aba'in dawi syaraf laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu. Hadirin sekalian rahmatullah Allah, tuh lihat bagaimana beliau. Ibunya sampai kesel lihat Habib Salim itu selalu nyatet, ngapalkan, kesel sampai akhirnya ibunya ngelarang, udah Salim, nggak usah gini terus. Apa sih kamu itu kok gini terus, nyatet. Akhirnya ditegur. Siapa tuh yang negur tadi? Ya Abdullah al-Idrusi. Oh, Sayyidina Ali menegur. Sayyidina Ali negur itu Habib. Ini Salim udah dikatakan akan menjadi sultanul ilm, memang gitu tugasnya. Nggak boleh kamu ngelarang, katanya. Ditegur oleh Sayyidina Ali ibunya. Oh, setelah itu udah ibunya, oh ini bukan orang biasa ini. Walhasil memang orang istimewa, saudara. Dan ini Habib Salim murabbi, Pak, murabbi. Habib Salim ini benar-benar sama muridnya itu perhatian dan tahu, Pak, tahu. Ana sudah pernah pengalaman sama Habib ini satu ini. Ketika sampai ada di Hadramut, saya saat itu saya ganti nomor telepon dengan kartu Yaman. Belum 1 jam Habib Salim waktu itu ada di Urdun. Ada bel, klik, ambil suara Habib Salim. Allah, Habib Salim. Ahlan wa salam wa marhaban bak. Selamat datang ente di Hadramut. Aku ada di Urdun sekarang. Tapi fadhal, bed jahiz, sayyarah jaizah, wasawaq jahiz, mata syid turid. Semuanya udah siap. Mobil, rumah, semuanya udah siap. Ente sudah melakukan ini ya? Di muka ente ada ini ya? Ada ini ya? Nih. Ya Allah, setor ya Habib Salim, ya setor benar. Tahu semuanya, tahu semuanya. Jadi orang hebat Habib Salim itu. Cuma memang di masa hidupnya Habib Salim sering menutupi itu semuanya dengan guyon, dengan bergurau, karena ketawaduan beliau sebenarnya. Karena ketawaduan beliau, tapi itu orang hebat luar biasa, radhiyallahu anhu. Karena itu nggak aneh kalau dapat perhatian khusus sampai dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian rahmatillah Allah. Hal ini juga untuk menggambarkan kepada kita muncul di akhir zaman nanti ulama-ulama mitasi, bukan ulama-ulama asli. Lah kita ngeholing ini yang diholing ulama-ulama asli, sehingga nanti dari kalangan habaibkah, dari kalangan bukan habaibkah, ukur dengan ulama asli. Kalau yang mitasi ini bertentangan, tidak sama dengan tujuan ulama asli, jangan diikuti. Saudara, ulama beneran nggak apa-apa, kalau ulama-ulamaan jangan, bahaya loh. Tahu nggak bedanya mobil sama mobil-mobilan?
Kalau mobil, kendaraan untuk menyampaikan kepada tujuan. Kalau mobil-mobilan, mainan. Di akhir zaman juga begitu. Ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan. Kenapa? Ulama beneran itu diikuti, tapi ulama-ulama dibuat mainan. Di sini kita harus paham bagaimana kriteria ulama yang harus kita ikuti, kita dengarkan fatwanya. Ada satu hadis di Ihya, Nabi SAW bersabda, "La tajlisu ila indi kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin." Jangan kamu asal kumpul, hadir, dengerin fatwa majlis daripada setiap orang yang disebut alim. Jangan pilih, kecuali orang yang alim yang mengajak kamu untuk bersifat 5 hal yang terpuji dan meninggalkan 5 sifat yang tercela. Itu lazimi, itu ikuti, itu jadikan panutan. Saya ulangi, jangan semua orang alim dihadiri majelisnya, jangan semua orang alim diterima fatwanya, kecuali kamu mendapatkan orang alim yang dia tadi itu mengajak kamu meninggalkan 5 sifat tercela untuk memiliki 5 sifat terpuji. Apa? Yang pertama, minasyakki ilal yaqin. Orang alim yang mengajak kamu untuk meninggalkan ragu atas kebenaran agama, ragu atas kebenaran akidah, menjadi orang yang yakin atas kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kebenaran Islam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, di akhir zaman ini banyak orang yang ragu terhadap kebenaran Islam. Na'udzubillah, ini bisa ke kufur. Ragu akan kebenaran Ahlussunnah wal Jamaah. Na'udzubillah, ini bisa sesat. Sesat dan kufur adalah itu tanda akan penghuni neraka. Kedua, minar riya ilal ikhlas. Cari orang alim yang mengajarkan kamu untuk jauh daripada penyakit riya, menjadi orang yang ikhlas. Insyaallah. Apa ikhlas? Ikhlas itu al-amalillah, beramal karena Allah. Orang kalau riya, Pak, salah alamat. Orang kalau lihat salah, orang kalau riya salah alamat. Ini desa apa namanya? Omben Sampang. Nulis surat kepada teman yang ada di Jakarta atau keluarga di Jakarta. Isi surat kepada teman yang di Jakarta, kepada temanku atau keluargaku di Jakarta, saya kabarkan keluarga di Omben sehat walafiat, semoga Anda begitu juga adanya. Tangtung 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 tangtung, wassalam. Isi surat untuk Jakarta, dimasukkan amplop, alamatnya Banyuwangi, dikirimkan lewat pos sampai ke Jakarta tuh Banyuwangi. Kenapa? Salah alamat. Inti ibadah, salat, zakat, puasa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, isinya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, isinya. Alamatnya pingin dipuji sama orang, sampai sama Allah. Enggak, alamatnya pingin dihargai sama orang, sampai sama Allah. Enggak, kenapa? Salah alamat. Cari ulama yang ngajari ikhlas. Yang ketiga, minar rahbati ila zuhdi. Cari ulama yang ngajari zuhud. Jangan ulama yang ngajari ambisi. Musyawarah urusan pilkada, musyawarah urusan pilbub,
Orang yang zuhud, ngajari zuhud, saudara. Jangan orang disuruh zuhud, dirinya nggak zuhud. Kenapa? Karena kalau sudah cinta kepada dunia, berarti akan dia tadi itu menjadi piaraan, Pak, orang-orang yang kaya. Bisa dipesan hukum. Gimana caranya halal? Berapa sih harganya? Bahaya itu, saudara. Yanju awwalu hadhil ummah bizuhud bil wara'i waz zuhud wa yaliku akhiru hadhil ummah bil hirsi wa tulil amal. Umat-umat yang dahulu sukses bukan karena ambisinya, bukan karena hartanya, tapi karena zuhud dan waroknya. Ulama umat yang sekarang banyak yang gagal karena apa? Ambisinya dan banyak angan-angannya. Yang keempat, kriteria orang yang alim yang harus diikuti, yaitu yang mengajarkan apa yang keempat ini? Minal adawati ilan nasihah, meninggalkan sifat permusuhan menjadi orang yang perhatian sesama muslim. Sesama muslim jangan sampai bentrok hanya karena beda pendapat, hanya karena beda organisasi, hanya karena tidak sama sukunya, bentrok, diadu domba. Jangan. Yang terakhir, minal kibri ila tawadhu', meninggalkan sifat sombong menjadi orang yang tawadhu', apalagi kepada ulama. Tawadhu', ya dianjurkan, Pak, tawadhu' kepada ulama, itu perintah Nabi. Man akramahum faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah. Siapa yang hormat sama ulama sama dengan hormat kepadaku. Siapa yang hormat kepadaku, kata Nabi, hormat kepada Allah. Muliakan ulama, ajaran Islam, tapi ulama yang tadi itu kriterianya. Tawadhu, apalagi dengan orang yang soleh. Habib Salim, ya harus kita tawadhu'i memang. Itu perintah, Pak, perintah ajaran Islam. Orang itu kalau tawadhu diangkat derajatnya loh sama Allah. Tawadhu takun kan najmi la hali nadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la taku kad dukhani ya'lu bi nafsihi ala safahatil jawi wa huwa wadhi'u. Orang kalau tawadhu akan seperti bintang di atas sana. Tapi bintang itu mau di bawah kita. Buktinya kalau kita berdiri di atas sumur yang jernih, kelihatan tuh bintang di bawah kita. Sebetulnya bukan di bawah kamu, di atas sana. Belum tentu yang duduk di kursi ini lebih afdal daripada di bawah. Kenapa? Kadang-kadang bintang yang di bawah, saudara. Kenapa? Tawadhu'nya nilainya tinggi di sisi Allah. Jangan kamu seperti asap. Asap nggak pernah tawadhu, pernah asap ke bawah, selalu naik ke atas, tapi tidak berharga, tidak bernilai. Pingin tampil terus ke atas, saking pinginnya tampil, fotonya ada di mana-mana misalnya. Pilihlah, ini adalah jujur. Siapa yang muji dirinya sendiri? Ya? Berjanji akan meneruskan pembangunan, ya, muji dirinya. Tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang-orang dulu diangkat derajatnya karena tawadhu. Habib Abu Bakar Al-Adli menyatakan, an-najmu fil ma'i wasfi ali wadani liman da'ani. Alhasil, kita berharap mudah-mudahan insya Allah semua murid-muridnya bisa niru akhlaknya Habib Salim.
Mudah-mudahan kita semuanya ketemu dengan murabbi seperti Habib Salim. Wasirna hayara fi mafafizi jahlina. Kita semuanya bingung Pak, ditinggal orang-orang yang soleh begini nih. Bingung, nggak tahu arah. Sama dengan binatang-binatang ternak yang sudah ditinggal sama pengembalanya. Nggak tahu mana kandang, mana jalur selamat. Yang penting dia jalan begitu aja, akhirnya jalan ke tengah jalan raya, ya mati. Kenapa? Karena lindes truk. Kenapa? Karena tidak ada yang mengawal. Mudah-mudahan insya Allah kita umat Islam tetap ada yang mengawal. Amin. Tetap semangat, tetap insya Allah husnudzan kepada Allah. Mana nasakh min ayatin usia na'ti bi khairin minha aw mithliha. Mudah-mudahan insya Allah generasi Habib Salim diteruskan oleh putra-putranya, oleh murid-muridnya, dan insya Allah kita semuanya tercatat jadi murid beliau, menjadi pecinta beliau selamat insya Allah dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.